Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizdan, NIM 17040300126, mahasiswa Fakultas Teknik Informatika, skripsi tahun 2022, yang di sini saya meneliti atau skripsi saya berjudul Sistem Mendukung Keputusan Seleksi Awal Penerima Program Bedah Rumah menggunakan metode Fuzzy Associative Memory atau FAM dengan studi kasus Kelurahan Sudimara Timur. Oke, selanjutnya ke slide 2. Di sini saya menjabarkan menjadi 4 sesi, yaitu yang pertama ada latar belakang. Di sini di latar belakang ini saya menjelaskan tentang alasan saya membuat aplikasi ini dan berbagai pengertian-pengertian yang terdapat di dalam skripsi saya ini. Yang kedua, ada metode penelitian. Di sini saya menjelaskan metode dan model apa saja yang saya gunakan untuk membuat aplikasi saya ini. Yang ketiga, desain aplikasi. Di desain aplikasi ini saya menjelaskan tentang desain setiap menu yang terdapat dari sistem atau aplikasi yang saya buat. Dan keempat yaitu adalah cara penggunaan. Di cara penggunaan saya menjelaskan proses alur penggunaan aplikasi saya mulai dari login, sign up, sampai logout. Ya, untuk sesi yang pertama adalah latar belakang. Ya, latar belakang. Di sini latar belakang Kelurahan Sudimara Timur bertugas mengatur atau mengelola sumber daya dalam pemerintahan di tingkat kelurahan dan mempunyai kewajiban untuk mengelola penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat di sekitar Kelurahan Sudimara Timur dalam kebutuhan sehari-hari. Mereka, salah satunya kebutuhan papan atau rumah di Kelurahan Sudimara Timur. Mereka mempunyai program bedah rumah untuk renovasi rumah para warga kurang mampu, miskin yang dikategorikan sebagai rutilau atau rumah tidak layak huni. Oleh sebab itu, saya membangun sistem pendukung keputusan program bedah rumah ini untuk membantu para staf kelurahan dalam menseleksi warga yang berniat untuk yang berhak untuk mendapatkan program bedah rumah ini menggunakan berbagai atribut yang sudah ditentukan. Dalam membangun sistem ini, saya menggunakan metode Fuzzy Associative Memory atau yang kita bisa singkat menjadi FAM agar mendapat nilai pasti dari hasil perhitungan jumlah total, karena dalam perhitungannya, Fuzzy Associative Memory menggunakan perhitungan matriks sehingga nilai yang dihasilkan lebih akurat. Manfaat pembuatan sistem pendukung keputusan masyarakat yang ingin mengikuti program bedah rumah ini tanpa harus melewati prosedur-prosedur tertentu dari pihak kelurahan. Lalu program bedah rumah. Program bedah rumah merupakan rencana renovasi rumah, yaitu salah satu rencana pemerintah Kota Tangerang untuk mengatasi hunian ramah keluarga yang bertujuan agar keluarga miskin dapat memiliki hunian yang layak huni dan memenuhi kebutuhan pokoknya. Renovasi rumah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dengan tujuan agar keluarga miskin dapat memiliki rumah layak huni yang setidaknya dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada nggak sih undang-undang yang berkaitan dengan program bedah rumah? Menurut pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, setiap orang berhak untuk hidup dan menikmati kehidupan yang layak. Rencana tersebut mengutamakan masyarakat yang memenuhi syarat sebagai berikut, termasuk masyarakat miskin, status tanah yang ditempati adalah hak milik, rumahnya tidak layak huni, dan anggaran rumah Sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, sistem pendukung keputusan dapat memberikan berbagai manfaat atau keuntungan bagi pemakai dengan berbagai karakter khusus seperti dapat menunjang pembuatan keputusan manajemen dalam menangani masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur, seperti kasus di Kelurahan Sudimara Timur ini, di mana saya membuat sistem pendukung keputusan seleksi awal penerima program bedah rumah supaya dapat menunjang pembuatan keputusan dalam menseleksi peserta bedah rumah.
Apa sih manfaatnya kita menggunakan sistem pembentukan keputusan atau SPK dengan segala kemampuan sistem pembentukan keputusan dalam mengolah dan memproses informasi atau data yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan? Jadi sistem ini bertugas untuk menseleksi berbagai kriteria-kriteria yang sudah dimasukkan dalam algoritma sistem yang akan menjadi hasil perhitungan berupa data atau nama penduduk mudah rumah yang lolos seleksi di dalam pengolahan sistem. Sistem ini dibuat untuk membantu staf kelurahan dalam mengambil keputusan di dalam sesi kedua, yaitu metode penelitian. Nah, selanjutnya, metode fuzzy associative memory atau yang kita bisa sebut sebagai FAM. Fuzzy associative memory atau FAM adalah sebuah sistem fuzzy yang memetakan antara satu himpunan fuzzy ke himpunan fuzzy yang lain. FAM merupakan versi fuzzy dari Bidirectional Associative Memory atau BAM. FAM sederhana akan memetakan suatu aturan fuzzy atau himpunan pasangan yaitu AI dan BJ yang menghubungkan himpunan fuzzy BJ ke himpunan fuzzy AI. Secara umum, arsitektur dari sebuah sistem yang memakai metode FAM atau Fuzzy Associative Memory adalah seperti pada gambar berikut. Nah, kita dapat lihat nih di gambar yang ada di bawah. Bagaimana sih proses metode FAM dalam sistem? Jadi dari prosesnya yang terjadi dalam sistem saya, semua atribut nanti akan dipilih oleh user dan semuanya akan dihitung langsung ketika pilihan sudah diinput oleh user dan semua pilihan itu akan diproses melalui metode FAM dan akan didefasikan semuanya ke dalam output keputusan yang nanti. Selanjutnya ada proses perhitungan metode fuzzy associative memory. Di sini ada gambar proses perhitungannya, yaitu di mana kita mulai lalu nanti akan dilanjutkan oleh inisiasi fungsi keanggotaan himpunan fuzzy, lalu dilanjutkan dengan pembentukan rule dengan FAM, lalu fuzifikasi, komposisi aturan FAM, defazifikasi, output hasil, lalu selesai. Mungkin di sini saya tidak dapat menerangkannya lebih lanjut karena prosesnya yang lama. Maaf, bukan prosesnya yang lama, tapi prosesnya yang lumayan banyak. Maka di sini saya coba memetakan yang penting-pentingnya saja, yaitu proses perhitungan menggunakan metode fuzzy associative memory atau FAM, yaitu 1. Mengkodekan input dan output ke dalam FAM matriks AI atau BI, di mana M adalah jumlah data. Yang kedua, menggunakan auto associative memory Hebbian FAM matriks dengan satu dari dua aturan pembelajaran, yaitu correlation minimum encoding atau correlation commodity encoding. Nah, jika nilai M kita sudah dapat atau tersedia, maka nilai B dapat diperoleh dengan menata kembali komponen A dan M. Anda juga dapat mencari nilai A dengan menata kembali komponen B dan M. Maka perubahan ukuran komposisi dapat dilakukan dengan komposisi max atau min atau komposisi produk maksimal. Nah, yang terakhir dilakukan proses fuzzy menggunakan kriteria pemenang ambil semua atau kriteria rata-rata. Lalu ada model prototype. Di sini di model prototype, prototype adalah proses pembuatan perangkat lunak model sederhana yang mengizinkan pengguna dalam gambar dasar tentang program dan pengujian awal. Pembuatan prototype memberikan peluang bagi pengembang dan pemakai untuk tetap terlibat selama proses pembuatan, sehingga memungkinkan pengembang dengan mudah membuat model perangkat yang akan dirancang. Kenapa Anda memilih model prototype dalam membangun aplikasi ini? Karena aplikasi yang saya buat ini masih belum siap diimplementasikan di masyarakat, atau lebih tepatnya masih harus melewati banyak penyesuaian, baik dari staf kelurahan maupun untuk user masyarakat sekitar Kelurahan Sudimara Timur. Ayo kita lanjut ke sesi ketiga, yaitu desain aplikasi. Nah, di sini dapat dilihat menu login dan sign up yang sudah saya tampilkan. Di sini saya akan jelaskan lebih secara singkat. Di sini sign up ini akan memasukkan data berupa nama lengkap, nick, jenis kelamin, nomor telepon, email, password, dan konfirmasi password. Sedangkan di login, semuanya nanti akan dimasukkan menjadi email dan password untuk login ke dalam sistem.
Nah, di sini ada menu utama user atau dashboard. Nah, di sini dapat kita lihat di samping ada contoh desain halaman menu utama user. Ketika user sudah sign up atau mendaftar ke dalam sistem, maka secara otomatis nick dan nama user yang tadi kita input akan muncul di menu utama dan dapat kita lihat di menu utama mempunyai 3 menu pilihan. Di sini ada pendaftaran yang berguna untuk user dalam mendaftarkan dirinya ke dalam program bedah rumah. Yang kedua ada hasil kelolosan, berguna untuk user dalam melihat hasil nilai yang didapat setelah user menginput atribut penerima program bedah rumah sesuai data user masing-masing. Dan ketiga logout yang berguna untuk user supaya user bisa keluar dari sistem. Ya, di sini lanjutkan dengan menu pendaftaran. Nah, di sini dapat kita lihat di samping adalah desain menu pendaftaran bedah rumah. Ketika user memilih menu pendaftaran bedah rumah, maka sistem akan menampilkan beberapa atribut pilihan yang harus diisi oleh user. Yang pertama, terdapat 9 pilihan atribut yang terdapat di menu pendaftaran bedah rumah. Yang pertama, atribut status tanah. Yang kedua, atribut pekerjaan. Ketiga, atribut kepemilikan rumah. Keempat, atribut penghasilan per bulan. Kelima, atribut jenis dinding. Keenam, atribut jenis atap. Ketujuh, atribut jenis lantai. Kedelapan, atribut jumlah tanggungan jiwa. Dan yang terakhir adalah atribut aset yang dimiliki. Selanjutnya di menu hasil kelolosan. Nah, di sini dapat kita lihat di samping adalah desain menu hasil kelolosan. Ketika user memilih menu hasil kelolosan, maka sistem akan menampilkan nilai hasil perhitungan dari input atribut yang sudah dimasukkan user ke validasi 1. Nah, lalu di bawah hasil nilai ada validasi 2 yang berisikan hasil validasi gambar ektp yang diinput user di menu pendaftaran. Jika admin mengapprove gambar ektp user, maka tampilan validasi 2 akan berubah menjadi checklist seperti validasi 1. Nah, sama juga sama yang di terakhir ada validasi 2 yang berisikan hasil validasi gambar berkas penunjang yang diinput user di menu pendaftaran. Jika admin mengapprove gambar berkas penunjang user, maka tampilan validasi 3 akan berubah menjadi checklist seperti validasi 1. Selanjutnya ada menu utama admin. Dapat kita lihat di samping ada desain menu utama admin. Admin masuk ke sistem dengan cara login menggunakan email admin yang sudah terinput dalam sistem dan dapat kita lihat di menu utama admin mempunyai 3 menu pilihan. Data jalan peserta program bedah rumah yang berguna untuk admin dalam melihat hasil nilai berbagai user yang sudah mendaftar ke dalam sistem beserta biodata user. Kedua, validasi KTP dan berkas asli berguna untuk admin dalam melihat gambar KTP user dan berkas asli yang telah diinput user ke dalam sistem. Serta di menu ini, admin dapat menekan button approve dan reject untuk memvalidasi hasil input gambar user. Jika user menekan tombol approve, maka validasi user berhasil, dan jika admin menekan reject, maka validasi user akan gagal. Yang ketiga adalah logout, berguna untuk admin keluar dari sistem. Lanjut, ada di sini terdapat menu data calon peserta program bedah rumah. Dapat kita lihat di samping adalah desain menu data calon peserta bedah rumah. Di menu ini, admin dapat melihat berbagai data user yang sudah diinput, baik dari biodata, input atribut yang dipilih oleh user, dan hasil nilai yang didapat admin dengan cara menekan tombol view detail yang ada di pojok kanan masing-masing data user. Contohnya, dapat kita lihat ada nama lengkap, nick, dan skor. Nah, ketika nanti akan ditekan tombol view detail, maka akan tampil semua pilihan atribut yang dipilih oleh user dan data diri lengkap user seperti tanggal lahir, jenis kelamin, email, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada menu validasi KTP dan berkas asli. Dapat kita lihat di samping adalah desain menu data validasi KTP dan berkas asli. Di menu ini, admin dapat melihat berbagai data user yang sudah diinput, baik dari biodata, input atribut yang dipilih oleh user, dan gambar KTP dan berkas asli yang diinput oleh user, yang dapat admin lihat dengan cara menekan tombol view detail yang ada di pojok kanan masing-masing data user. Lalu akan tampil menu tambahan yang di dalamnya terdapat hasil gambar KTP user dan berkas asli, serta 2 tombol approve dan reject di masing-masing validasi gambar. Nah, jika admin menekan tombol approve, maka validasi untuk user akan berhasil, sedangkan jika
admin menekan tombol reject, maka validasi untuk user tidak akan berhasil atau tidak lolos. Yang sesi keempat adalah cara penggunaan aplikasi. Ini adalah menu sistem pendukung keputusan seleksi awal penerima program bedah rumah di Kelurahan Sudimara Timur yang saya buat. Baik, di sini saya akan memulai prosesnya, yaitu pertama, jika ingin login maka user harus sign up terlebih dahulu. Maka di sini saya akan memilih menu sign up. Nah, dapatlah di sini, ini adalah menu sign up yang terdiri dari berbagai macam pilihan yang harus diisi atau diinput oleh user, yaitu pertama ada nama lengkap. Di sini saya menggunakan nama saya sendiri, yaitu Muhammad Wijdan. Nicknya di sini terserah karena di sini kita hanya mencoba. Jenis kelaminnya laki-laki. Nomor telepon boleh diisi. Di sini saya akan menggunakan email yang acak. Oke. Lalu password. Di sini password harus berjumlah 6 dan konfirmasi password harus sesuai dengan password yang kita masukkan terlebih dahulu. Misalkan di sini saya mengisinya tidak sesuai dengan yang saya isi di password, maka password tidak sama. Jika kita mengisi secara benar, maka sign up akan berhasil. Dan di sini kita akan dialihkan ke menu utama untuk user. Di sini ada dua papan, di sini ada kotak yang terdapat data yang tadi kita masukkan, yaitu nama dan nick. Jadi secara otomatis setelah kita mendaftar, maka kita akan masuk ke menu utama user yang nantinya akan secara otomatis menampilkan data nama dan nick kita. Di sini untuk menu user itu terdapat 3 menu lagi tambahan, yaitu menu pendaftaran, hasil kelolosan, dan logout. Yang saya tunjukkan terlebih dahulu yaitu menu pendaftaran. Di menu pendaftaran ini kita disarankan untuk mengisi atribut-atribut yang nantinya akan dipilih oleh user dan akan dinilai untuk seberapa layaknya hasil nilai dari berbagai atribut yang dipilih oleh user ini. Yang pertama, status tanah. Di sini ada 4 pilihan, yaitu ada girik, hak guna bangunan, akta jual beli, dan hak milik. Di sini saya akan memilih girik. Untuk pekerjaan, di sini saya akan memilih dari pekerjaan ini ada 4 pilihan, yaitu tunawisma, pedagang, petani, dan yang lain-lain. Nah, di sini saya akan memilih pedagang. Kepemilikan rumah. Di atribut kepemilikan rumah di sini ada 4 atribut, yaitu yang terdiri dari milik orang tua, milik orang lain, dan kontrak dan milik sendiri. Di sini saya akan memilih milik orang tua. Penghasilan per bulan di sini ada 4 pilihan, yaitu di antara 500.000 sampai 1 juta, di antara 1.100.000 sampai 1.500.000, yaitu dan ketiga 1.600.000 sampai 2 juta, dan yang keempat adalah 2 juta sampai 2.500.000 ke atas. Nah, yang di sini saya akan memilih 500 sampai 1 juta. Yang selanjutnya adalah jenis dinding. Di sini jenis dinding ada 4 pilihan, yaitu ada anyaman bambu, triplek, batu bata, dan semen. Nah, di sini saya akan memilih pilihan yaitu triplek. Jenis atap. Nah, di sini jenis atap memiliki 4 pilihan juga, yaitu yang terdiri dari kayu, seng, genting, dan yang lain-lain. Di sini saya akan memilih genting. Jenis lantai. Di sini jenis lantai ada 4 pilihan, yaitu tanah, tikar, keramik, dan marmer. Di sini saya akan memilih marmer, dan yang terakhir adalah aset yang dimiliki. Di sini saya akan memilih tak punya aset. Dan tanggungan jiwa, yang terakhir tanggungan jiwa, yaitu berupa pilihan 7 sampai 8 orang, 5 sampai 6 orang, 3 sampai 4 orang, dan 1 sampai 2 orang. Saya akan memilih 5 sampai 6 orang. Nah, di sini akan ada upload ektp, yang dimana nanti di sini pengguna dapat menginput atau mengupload gambar ektp-nya masing-masing. Dan di sini saya akan menggunakan gambar sembarang. Dan di sini jika user ingin
satu menu untuk 2 pilihan. Nah, di sini setelah saya sudah mengisi semua atribut dan mengupload gambar ektp saya, maka di sini saya bisa submit. Nah, maka pendaftaran berhasil. Dan setelah pendaftaran berhasil, kita dapat melihat hasil kelolosan. Yang dimana di sini saya mendapatkan nilai 357,6. Tapi di sini validasi 2 dan 3 saya belum terpenuhi karena admin belum mengapprove data validasi 2 dan 3 saya. Oke. Sampai di sini untuk menu user. Selanjutnya kita akan melihat menu admin. Di sini kita akan logout terlebih dahulu. Oke. Untuk menu admin di sistem saya itu adalah menggunakan email myskripsi 2021@gmail.com dengan sandi 281199. Login, maka admin akan masuk ke dalam sistem. Tapi di sini data admin tidak akan secara otomatis tampil karena di sini admin hanya untuk masuk ke dalam sistem. Nah, di dalam sistem, admin dapat melihat data calon peserta program bedah rumah yang sudah dimasukkan data-datanya. Nah, di sini dapat terlihat data-datanya sudah masuk. Dan selanjutnya kita dapat melihat view detail. Apa saja sih yang tadi kita masukkan oleh user. Nah, di sini semua datanya dapat kita lihat dan di sini sudah berserta dengan hasilnya juga atau skor. Oke. Yang selanjutnya adalah validasi KTP dan berkas asli. Di sini admin dapat mengapprove dan mereject semua upload gambar yang telah diupload oleh user. Misalkan dari validasi by admin KTP Muhammad Wiz dan kita approve. Dan validasi berkas asli Muhammad Wiz dan kita approve juga. Maka di sini semua datanya akan data validasi akan menjadi sudah terpenuhi atau sudah tervalidasi dan akan mengganti gambarnya menjadi checklist seperti validasi 1 tadi. Oke, di sini kita lihat. Maaf, kita ulang. Kita approve terlebih dahulu. Lalu kita logout kembali. Kita masuk. Maka hasil kelolosan akan menjadi checklist seperti validasi 1 seperti tadi. Oke, sekian mungkin dari cara penggunaan dan alur kerja sistem saya. Di sini saya meminta kritik dan saran dari Pak. Ya, mungkin sekian dari presentasi yang bisa saya tampilkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini mungkin saya cuma bisa bilang semoga skripsi saya lulus dan mendapatkan nilai yang terbaik.